Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya di B4R Channel. Ya, di video saya kali ini saya akan membahas cara setting channel ya, supaya channelnya banyak view dan banyak subscribe ya. Nah, dan juga mudah ditemukan oleh orang ya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka terlebih dahulu Google Chrome kalian ya. Jika teman-teman menggunakan handphone bisa menggunakan Google Chrome, dan jika teman-teman memakai PC atau laptop bisa membuka di Google Chrome juga atau di browser yang ada di laptop ya. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan handphone bisa terlebih dahulu mengubahnya ke situs desktop ya, atau ke tampilan PC atau komputer. Nah, jika sudah, teman-teman buka aja YouTube di browser kalian. Nah, jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Ini menu utama dari YouTube ya. Nah, lalu kalian buka di bagian sebelah kanan ini ya, teman-teman. Kalian buka di sebelah kanan ini, lalu kalian pilih yang YouTube Studio. Tunggu terlebih dahulu. Nah, maka di sini tampilannya akan seperti ini ya. Nah, di sini kalian bisa membuka di bagian setelan, teman-teman. Bisa membukanya di bagian setelan ya. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke bagian umum terlebih dahulu. Nah, di sini di bagian umum teman-teman bisa rubah ke mata uang ini ke rupiah ya. Supaya apa? Teman-teman bisa rubah ke rupiah ya, soalnya mata uang kita kan rupiah ya. Nah, kita rubah terlebih dahulu, kita cari rupiah. Nah, ini kita rubah terlebih dahulu ke rupiah Indonesia ya, atau IDR ya. Lalu kalian bisa masuk ke bagian menu channel di nomor 2 ini ya. Nah, di sini kan terdapat apa namanya? Beberapa menu ya, beberapa menu. Di sini ada info dasar, setelan, dan kelayakan fitur. Nah, di sini kita bahas satu-satu ya. Nah, di sini di bagian info dasar, teman-teman bisa mengisikan atau merubah nama channel teman-teman ya. Nah, ini kunci paling utama ini teman-teman. Teman-teman bisa beri nama yang relevan, yang mudah diingat, dan jangan yang susah. Kalau bisa, teman-teman bikin nama channel itu yang belum dipakai ya. Jadi teman-teman bisa cari atau riset terlebih dahulu di pencarian YouTube nama apa yang belum dipakai supaya nanti nama channel teman-teman bisa ditemukan ya, tidak berada di saingan dengan channel lain ya. Nah, jika sudah mengganti nama channel, teman-teman bisa masuk di bagian negara domisili ini, teman-teman bisa pilih yang Indonesia ya. Nah, di sini di bagian negara teman-teman bisa pilih yang Indonesia ya. Lalu teman-teman bisa masukkan kata kunci ya, kata kunci channel ya. Nah, di sini teman-teman mau bahas apa ini? Nah, di sini teman-teman mau bahas apa nih di channel teman-teman? Jika teman-teman mau bahas tentang tutorial, di sini bisa dimasukkan tutorial ya, tutorial tentang apa, teman-teman bisa masukkan. Dan jangan lupa masukkan juga nama channel supaya nanti mudah ditemukan juga nama channelnya. Nah, kalau bisa di sini diisi banyak juga nggak apa-apa ya, agar nanti video teman-teman bisa ditemukan juga ya, atau bisa mendapatkan rekomendasi juga ya. Nah, lalu jika sudah mengisi kata kunci, teman-teman bisa masuk di setelan lanjutan. Nah, di sini di setelan lanjutan ada bagian penonton ya. Di sini teman-teman bisa menetapkan channel teman-teman itu dibuat untuk anak-anak atau tidak. Nah, jika teman-teman membuat channel itu bukan untuk anak-anak, teman-teman bisa memilih yang bagian tidak ini. Nah, teman-teman bisa tetapkan untuk bagian tidak ya. Lalu
di sini penautan akun Google AdSense ini ditinggal aja teman-teman. Ini bagian akhir nanti kalau kita sudah memenuhi syarat ya. Ini ditinggal aja. Namun jika teman-teman mempunyai akun Google AdSense bisa ditautkan sekarang tidak apa. Namun kalau yang belum itu nanti daftarnya setelah memenuhi syarat ya. 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Nah, di sini di bagian teks otomatis ada jangan tampilkan kata-kata yang berpotensi tidak pantas. Di sini teman-teman bisa batasi ya. Teman-teman bisa centang ya. Jangan tampilkan kata-kata yang tidak berpotensi tidak pantas ya. Lalu di sini di bawah lagi ada jumlah subscriber. Nah, di sini teman-teman mau menampilkan jumlah subscribernya atau tidak, kalian bisa centang atau tidaknya ya, terserah kalian. Kalian mau menampilkannya atau tidak. Kalau biasanya saya itu awal mula membuat YouTube tuh saya tampilkan ya. Nah, lalu kita lanjut ke bagian kelayakan fitur ini, teman-teman. Nah, di kelayakan fitur ini, teman-teman bisa mengaktifkan 3 fitur ini ya, teman-teman ya. Nah, kebetulan di sini saya sudah mengaktifkan ya. Di bagian fitur standar ini, teman-teman bisa mengaktifkannya dan ikuti langkah-langkahnya ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa mengupload video, membuat playlist, menambahkan kolaborator ke playlist, menambahkan video baru ke playlist. Ya, fitur yang pertama. Lalu fitur yang kedua, fitur menengah. Fitur menengah ini nanti teman-teman bisa mengupload video berdurasi 15 menit ya, atau 15 menit ke atas. Nah, lalu teman-teman juga bisa mengaktifkan thumbnail custom. Yang dimaksud thumbnail custom itu thumbnail yang sudah dibikin teman-teman sendiri ya. Atau thumbnail yang tidak ditetapkan oleh YouTube. Nah, lalu yang ketiga live streaming ya. Di sini nanti teman-teman juga bisa live streaming tanpa 1000 subscriber ya. Namun teman-teman harus menggunakan aplikasi ya. Nah, yang selanjutnya bisa mengajukan banding atau klaim konten ID. Nah, di sini teman-teman bisa aktifkan semuanya. Lalu yang ketiga, kita lihat yang ketiga di sini fitur lanjutan ya. Nah, di sini teman-teman bisa menyiarkan lebih banyak live streaming per hari dan mengupload lebih banyak video per hari yang artinya teman-teman bisa mengupload sehari videonya bisa banyak ya atau lebih dari satu. Nah, lalu di sini juga bisa menyematkan live streaming ya. Nah, ini juga bisa tersedia telah memiliki 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tonton ya, memenuhi syarat untuk mengajukan monetisasi. Nah, di sini teman-teman jika sudah mengisi semua, teman-teman bisa klik simpan ya. Lalu kita lanjut ke setelan yang ketiga. Nah, di sini yang setelan ketiga ini teman-teman bisa memberikan judul ya. Judul yang menarik dapat membantu Anda memikat ya penonton ketika membuat judul. Nah, di sini teman-teman bisa tetapkan atau tanpa teman-teman harus menulis ulang judulnya. Nah, di sini saran saya tidak usah diisi judulnya. Nah, lalu yang kedua, di bagian deskripsi ini juga bisa diberikan deskripsi otomatis teman-teman. Jadi teman-teman bisa menetapkan deskripsi, misalkan teman-teman itu punya link website atau teman-teman punya link Instagram ya. Daripada teman-teman nanti menulis ulang pada waktu saat mengupload, teman-teman bisa tetapkan di sini. Nanti di saat teman-teman mau mengupload akan muncul otomatis ya teman-teman di sini ya. Jadi tidak harus menulis ulang lagi ya teman-teman. Ini sangat membantu teman-teman ya. Lalu yang selanjutnya visibilitas ya. Visibilitas ini tuh termasuknya video teman-teman itu mau dibuat publik, pribadi atau tidak publik ya. Di sini saran saya biasanya saya buat pribadi terlebih dahulu teman-teman. Buat pribadi terlebih dahulu. Jika sudah sesuai semuanya, baru nanti saya kebagikan ke bagian apa namanya publik ya.
Nah, terus lanjut lagi ke bagian terakhir ini tag. Nah, di sini tag itu juga bisa ditambahkan teman-teman ya, bisa ditetapkan. Misalkan kontennya teman-teman itu tentang tutorial ya. Nah, di situ kalian bisa tetapkan eh, tag atau kata kunci dengan tutorial tersebut. Teman-teman masukkan, bisa teman-teman masukkan di sini, bisa ditetapkan ya. Jadi nanti di saat teman-teman mau mengupload video, nanti tidak harus menulis ulang lagi ya, bisa ya. Oke, lanjut lagi di sini ada setelan lanjutan teman-teman. Di sini ada setelan lanjutan, di sini ada lisensi ya. Nah, lisensi ini teman-teman bisa mengisikan lisensi YouTube standar ya, yang di-reupload oleh orang lain ya. Atau nanti teman-teman bisa mengklaim hak cipta ya. Nah, kalau yang di bawahnya ini Creative Commons atribusi itu nanti video teman-teman itu diizinkan untuk di-upload ulang. Jadi saran saya teman-teman itu isikan di lisensi YouTube standar ya. Lalu yang ke bawah ini bahasa dan subtitle, teman-teman bisa pilih bahasa Indonesia ya. Lalu bahasa judul dan deskripsi, teman-teman bisa isi mau diisi bahasa Indonesia atau Inggris, silahkan teman-teman. Jika teman-teman mau menjangkau penonton orang luar negeri, bisa diisikan dengan menggunakan bahasa Inggris. Lalu di bawahnya di sini ada komentar ya. Nah, komentar ini ada izinkan semua komentar, tahan komentar yang berpotensi tidak sopan agar ditinjau, tahan semua komentar untuk ditinjau, dan nonaktifkan komentar. Nah, di sini saran saya lebih baik teman-teman itu dipilih bagian tahan komentar ya, yang berpotensi tidak sopan agar ditinjau ya. Jadi, jika ada orang yang mengata-ngatakan teman-teman di komentar, eh, penonton lain tidak akan bisa melihat komentar tersebut. Oke, lalu di bawah ini pengguna dapat melihat rating ya. Di bawah ini rating itu yang dimaksud itu jumlah like ya teman-teman ya. Teman-teman bisa centang atau tidak terserah teman-teman, mau ditampilkan atau tidak terserah teman-teman ya. Lalu yang di bagian atas ini yang sebelah kanan tadi ada kategori ya teman-teman ya. Nah, di sini kategorinya teman-teman bisa isikan sesuai konten teman-teman ya. Untuk pembahasan kategori ini di video selanjutnya ya, biar teman-teman tidak salah pilih kategori ya. Lalu di bawahnya ini sertifikat teks, teman-teman bisa uh, isi di bagian konten ini tidak pernah ditayangkan di televisi Amerika Serikat. Nah, lalu kita lanjut ke bagian bawahnya lagi, izin ini tidak perlu di komunitas ini. Nah, di sini ada filter otomatis teman-teman. Di sini teman-teman bisa menambahkan moderator ya, yang artinya nanti akan ada orang yang mengurus channel teman-teman ya. Lalu yang kedua di bawahnya ini pengguna yang disetujui ya. Tambahkan pengguna yang disetujui yang di sini artinya komentar dari pengguna ini tidak dipublikasikan secara otomatis dan tidak akan difilter untuk link yang diblokir. Kata-kata yang diblokir atau konten yang berpotensi tidak pantas. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Lalu yang bawahnya lagi di sini ada pengguna tersembunyi. Teman-teman bisa isikan sesuai dengan uh, perintahnya ya. Mau diisi atau tidak juga tidak apa-apa. Di sini kata-kata yang diblokir teman-teman bisa isikan kata-kata yang ingin teman-teman blokir itu misalkan eh, kata-kata kotor atau kata-kata yang menyakitkan. Teman-teman bisa isikan di sini supaya nanti jika ada yang komen di kolom komentar tidak akan bisa kebaca atau tidak akan bisa masuk ke komentar teman-teman ya. Oke, di sini ada blokir link. Dilanjut di sampingnya ini. Di sini tadi komentar di video baru Anda. Ini sudah tadi ya. Pilih yang tahan komentar ya. Komentar di tab diskusi Anda. Di sini juga bisa teman-teman bisa ditahan komentar yang berpotensi tidak pantas juga bisa ya. Karena teman-teman bisa diisikan di sini. Lalu pesan di live chat Anda. Nah, di sini juga di saat teman-teman itu mengupload video yang dijadwalkan atau di streamingkan, nanti di situ kan ada tersedia fitur live chat ya teman-teman. Nah, di sini juga bisa teman-teman saring atau teman-teman filter di sini bisa diklik bagian centang, bisa dicentang aja teman-teman ya.
Nah, bisa dicentang, lalu lanjut ke bagian terakhir ini perjanjian, tidak ada ya teman-teman ya. Bagian ini sudah ya. Lalu kita ke bagian masuk ke channel Anda. Nah, masuk ke channel Anda ini. Nah, jika teman-teman sudah membuka di channel Anda, teman-teman bisa pilih yang disesuaikan channel ya. Kita kelola lagi di bagian sesuaikan channel ya. Di sini teman-teman bisa atur kembali channel kalian ya, supaya channel kalian itu menarik ya, jika ada yang berkunjung ke channel kalian teman-teman. Nah, tunggu terlebih dahulu teman-teman, masih loading ya. Nah, di sini setelah mengeklik bagian sesuaikan channel, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada 3 bagian ya, tata letak, branding, info dasar. Nah, teman-teman bisa pilih terlebih dahulu di bagian tata letak ya. Jika teman-teman sudah memiliki video, di sini teman-teman bisa bagikan cuplikan channel untuk pengguna yang belum subscribe. Jadi, teman-teman bisa membagikan cuplikan channel yang pengguna yang belum subscribe ya. Lalu di sini di bawahnya teman-teman juga bisa mengunggulkan video teman-teman ya untuk subscriber yang kembali atau untuk subscriber lama yang belum menonton video terbaru teman-teman ya. Nah, lalu di sini juga bisa teman-teman mengunggulkan channel. Lalu yang kedua ini branding. Nah, di branding ini teman-teman wajib mengisikan atau mengupload foto profil teman-teman ya. Wajibkan teman-teman mengupload foto profil teman-teman, kasihlah foto yang menggambarkan channel teman-teman ya, yang menarik channel teman-teman supaya penonton teman-teman itu tahu bahwa ini channel ini membahas apa. Nah, di situ teman-teman bisa berikan logo atau foto teman-teman ya. Lalu langkah yang kedua, di bawah ini ada gambar banner. Nah, gambar banner ini yang berada di atas foto profil guys. Di atas foto profil itu yang lebar, di situ nanti akan tampil jika berada di handphone itu di atas nama channel dan di atas foto profil di situ. Nah, di situ teman-teman bisa bikinnya di Canva. Ya, saya rekomendasikan bikin di Canva. Di situ sudah ada template gratis, tinggal teman-teman nanti edit aja di situ dengan ukuran 2048 kali 1152. Nah, jika sudah teman-teman buatnya di Canva, nanti teman-teman bisa ubah di sini ya, dengan maksimal ukurannya 6 MB ya. Nah, jika sudah teman-teman membuat ini, nah di sini tadi di bagian banner juga, maaf saya lupa, di bagian banner kalau bisa teman-teman isikan juga channel teman-teman itu membahasnya tentang apa, teman-teman bisa deskripsikan di banner ini, atau teman-teman bisa tuliskan, atau teman-teman bisa kasih logo ya. Lalu lanjut lagi ke bagian watermark video. Nah, di sini watermark video juga bisa mengajak penonton untuk subscribe ke channel kita ya, dengan cara di sini teman-teman bisa mengasih watermark video, yang artinya watermark ini akan muncul di saat ada orang yang menonton di handphone itu posisinya di bagian landscape ya, atau di layar penuh. Nah, di situ teman-teman bisa berikan foto subscribe ya, atau dikasih tulisan subscribe nanti di sini, atau juga bisa diberikan foto teman-teman ya. Nah, di sini juga ada ukurannya teman-teman. Ukurannya sendiri itu 150 kali 150 pixel, gunakan file PNG atau GIF tanpa animasi ya. Nah, BMP atau JPEG. Nah, berukuran 1 MB atau kurang. Nah, jika teman-teman sudah membuatnya, di sini juga bisa membuatnya di Canva teman-teman ya. Teman-teman bisa membuatnya di Canva. Jika sudah membuatnya, teman-teman bisa diuploadkan di sini ya. Nah, ini juga berfungsi ini teman-teman untuk menarik penonton agar mensubscribe ke channel kita. Lalu lanjut lagi ke bagian info dasar teman-teman ya. Ke bagian info dasar ini teman-teman bisa isikan deskripsi channel teman-teman. Nah, di deskripsi channel ini teman-teman bisa isikan, selipkan kata kunci yang berkaitan dengan konten teman-teman ya. Kalau bisa di sini gambarkan konten apa yang akan dibahas, tutorial kah atau apakah atau vlog. Nah, di sini bisa diisikan ya teman-teman ya.
kalau bisa yang mengandung kata kunci ya teman-teman ya, supaya nanti channel dan video teman-teman bisa mudah diketemukan. Yang artinya kalau video dan channel teman-teman itu mudah diketemukan, otomatis orang akan melihat video kita ya. Nah, di situ teman-teman keuntungannya teman-teman. Jadi saya bilang tadi bisa menambah viewers dan subscribernya di situ ya teman-teman ya. Lalu yang ke bawah lagi di sini teman-teman bisa custom URL channel. Namun di sini juga ada ketentuannya teman-teman, harus memiliki 100 subscribe kalau nggak salah ya. Itu ada syarat-syaratnya, teman-teman bisa pelajari. Lalu di bawahnya ada link, yang dimaksud link ini teman-teman bisa membagikan link sosial media kalian atau link website kalian atau link yang teman-teman punya, bisa teman-teman bagikan di sini ya. Bisa teman-teman bagikan supaya penonton kalian itu atau penonton teman-teman itu tahu teman-teman itu memiliki sosial media lain selain YouTube ya. Teman-teman bisa isikan 5 link pertama ya. Lanjut lagi ke bagian terakhir ini, info kontak. Nah, di info kontak ini teman-teman wajib isikan ya teman-teman ya. Wajib isikan email teman-teman ya. Siapa tahu nanti ada yang endorse teman-teman melalui email tersebut ya. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan di video saya kali ini, cara setting channel supaya mendapatkan viewer dan subscriber ya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman ya.